Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Mari lebih lagi. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Amin. Amin. Mari. Dalam segala keadaan, biarlah ini merupakan doa kita. Pergumulan tetap ada, ku tahu Engkau ada juga Tuhan. Haleluya. Aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi doamu di tahun 2025 ini mungkin belum terjawab. Yakinlah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Yesus, aku percaya. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh mengakui saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Lebih lagi. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu, sekali lagi nyatakan lebih lagi. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada bagi setiap kami. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab, selalu kau jawabannya. Selalu kau jawab, sekali lagi nyatakan. Selalu kau jawabannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari.
juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini saya akan berkhotbah dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 8. Saya akan berkhotbah dengan judul upah bersekutu dengan Tuhan. Dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 8. Dengan judul upah bersekutu dengan Tuhan. Demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Amin. Ini adalah ungkapan Nabi Yesaya yang masyhur. Nabi Yesaya adalah nabi yang menderita. Memang semua nabi itu menderita, tapi Yesaya lebih menderita. Karena Yesaya dipanggil melayani pada saat situasi masyarakat sedang berat. Dan raja-rajanya itu lalim, orang-orangnya jahat. Maka banyak perkara dialami oleh Yesaya ini yang susah-susah, sakit-sakit, dia teraniaya bahkan. Didakwa berulang-ulang itu sudah sering. Di penjara juga sudah. Tetapi perhatikan di sini Yesaya adalah orang yang tidak lemah. Yesaya kuat. Yesaya juga bukan pendendam karena dia selalu dibela oleh Tuhan. Yesaya adalah contoh seorang hamba Tuhan yang sungguh mendapat perkataan Tuhan untuk disampaikan pada masyarakat. Sehingga pelayanannya sebagai nabi begitu produktif. Selalu dia dinantikan orang kehadirannya. Mengapa itu dapat dia miliki? Karena dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau orang bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara, itu ada upah. Begitu pula dengan kita. Kalau kita ini bersekutu dengan Tuhan, situasi sulit bagaimanapun kita dapat hadapi. Kita akan selalu dapat firman dari Tuhan, perkataan dari Tuhan, penguatan dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan. Maka ajakannya di sini adalah kita akan menerima upah bila bersekutu dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kembali ya untuk kita cari jawabnya dalam nats ini, apa sajakah upah yang akan kita terima bila bersekutu dengan Tuhan? Di sini dapat kita catat paling tidak 3 upah. Mula-mula dirangkum dari ayat 4 dan 5 kita akan mendapat perkataan Tuhan. Berikutnya dirangkum dari ayat 6 kita akan mendapat penguatan Tuhan. Lalu dirangkum dari ayat 7 dan 8 kita akan mendapat pembelaan Tuhan. Betapa indahnya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita akan mendapat upah.
upah yang hebat-hebat, apa sajakah itu, kita akan mendapat perkataan Tuhan. Apa istimewanya pendeta mendapat perkataan Tuhan? Oh istimewa, super. Coba kita renungkan dan coba simak baik-baik. Ya renungkan. Apa yang sebenarnya yang berseliweran di dunia ini setiap hari yang kita perhatikan? Bukankah perkataan? Bukankah yang kita lihat itu ngomong apa dia? Apa katanya? Kalau Anda pergi ke dokter dengan asumsi Anda sakit atau keluhan Anda sakit, lalu diperiksa begitu rupa, terus pulang-pulang Anda ngarepin apa? Dokternya diam. Bukankah ujung-ujungnya adalah kita, say something dok, aku mau tahu ada apa. Kalau kita ini sehari-hari lihat ya, yang dijual itu adalah perkataan. Apalagi model sekarang. Kalau Anda bisnis coba. Produk sehebat apapun bawa barangnya langsung. Lihat aja sendiri gitu. Akhirnya kita juga akan menjelaskan, explain ini loh. Masalahnya perkataan kita ini dianggap orang enggak? Dihargai enggak? Diterima enggak sebagai kebenaran? Kenapa sih kita suka berdebat? Karena kita kan tidak mau mengaminkan apa kata orang. Tapi di sisi lain kita mau perkataan kita diaminkan. Itulah ironi dari perdebatan. Merasa dua-dua pihak sama-sama benar. Tidak ada yang saling mengaminkan. Lihat, sesungguhnya setiap hari Bapak Ibu yang berseliweran di dunia ini adalah perkataan-perkataan itu yang mempengaruhi kita. Coba kalau saya lagi tidur nih di kamar, lalu ada suara ketok, pintu diketok. Kira-kira suara itu membuat saya apa? Jawab dong. Tidur, tambah tidur, atau jadi terbangun? Terus ada yang bilang begini, buka pintu. Itu mempengaruhi saya gak sih? Mempengaruhi gak? Saudara lihat, apapun yang mempengaruhi Anda itu suara. Coba saya ini jadi pemuda dengan niat yang baik kata saya coba dekati keluarga calon istri saya katakan demikian atau pacar saya. Niat saya baik loh. Tiba-tiba dari pihak keluarga bilang apa? Begini ya. Sebenarnya anak kami ini sudah dijodohkan jauh-jauh hari dengan famili kami yang lain. Lagi pula rasanya Anda cocok banget dah buat dia. Kira-kira omongan itu mempengaruhi saya Anda? Mempengaruhinya bagaimana? Kawan, setiap saat kita dipengaruhi perkataan-perkataan. Kalau suami pulang dari kerjaan, lalu istrinya dengar keluhan suaminya, itu perkataan yang mempengaruhi, tapi juga perkataan suaminya itu juga butuh tanggapan. Bagaimana kita menanggapi perkataan keluhan suami karena pekerjaannya berat di kantor atau di tempat kerjaan misalnya. Bagaimana kita menanggapinya? Kalau sampai kita keliru, maka akan terjadi perang kata-kata. Dan situlah kuasa kegelapan mulai bekerja. Bapak Ibu masih suka nggak ditanya oleh anaknya? Jawab. Kalau anak sudah tidak suka lagi nanya orang tua, sudahlah gulung tikar kita jadi keluarga. Buat apa lagi jadi orang tua, anak nggak lagi nanya orang tua. Tapi pertanyaannya, apakah tanpa alasan anak-anak kita nggak nanya kita lagi? Bisa ikuti nggak khotbah ini? Apa tanpa alasan anak-anak kita nggak mau ngomong sama kita lagi? Ataukah itu ada alasannya misalnya dulu kita ngomong sama papa mama, kok malah tambah ribut misalnya? Seperti kata dua kakak beradik barusan itu, mereka ada masalah. Lalu kakaknya bilang apa, dek kita ngomong aja sama mama soal ini. Tapi apa kata adiknya? Sudahlah kak, kita udah punya nasib begini, punya mama begitu. Ngapain kita ngomong tambah ribut?
Perkataan itu Bapak Ibu jangan anggap enteng. Perkataanlah yang kita nanti dalam setiap saat hidup kita ini. Apa jawabannya kalau saya melamar dia? Apa jawabannya kalau saya melamar pekerjaan? Surat apa yang saya terima? Jawaban apa? Apa kata dokter? Apa kata Pak Hakim? Mengapa perkataan itu begitu penting? Ya karena di dalam perkataan itu banyak hal. Dalam perkataan itu ada solusi kah? Ada sukacita kah? Ada harapan kah? Nah sekarang kalau kita dapat perkataan Tuhan, wow. Sudah lihat kan? Di dunia ini kan banyak tingkatan kuasa, lihat ya. Kalau Pak Lurah mengeluarkan ketentuan, kita harus ikuti enggak sebagai warga. Tiba-tiba Pak Camat di atasnya keluarkan ketentuan soal hal itu yang sama tapi berbeda isinya. Yang kita ikuti yang mana? Pak Lurah atau Pak Camat? Lihat, dengan mudah kuasa itu di atasnya bisa mengubah atau meniadakan kuasa di bawahnya hanya dengan secari kertas. Satu kalimat. Saudara bisa bayangkan, dokter bilang begini, hakim bilang begitu, Pak polisi bilang begini. Come on, tunggu dulu, kata Tuhan apa? Bisa ikuti khotbah ini? Kalau sampai kita dapat perkataan Tuhan, wow. Perkataan orang-orang saja kita butuh, apalagi perkataan Tuhan. Dan Tuhanlah di atas segalanya. Soal kesehatan kita, soal masa depan kita, soal keluarga kita, perjodohan kita, bisnis kita. Kalau kami di gereja, pendeta biasa sudah sehari-hari itu namanya konseling ya. Bagaimanapun polanya, beragam pola. Tapi ujung-ujungnya orang konseling mau minta apa sih? Nasihat, saran, advice, betul gak? Betul gak? Kalau dari omongan kita sendiri kira-kira sanggup gak? Mana kita ngerti urusan dia? Kita sendiri gue dengerin pusing. Dia cerita suaminya begini, begitu. Waduh pokoknya suaminya jahat banget deh. Tiba-tiba pada pertemuan yang lain lagi, istrinya bilang, suaminya datang. Wah diaduin, istrinya begini. Kita pusing, yang mana yang benar ini ya? Apa dua-duanya saling menyalahkan atau dua-duanya memang super jahat? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Maka kalau kita dapat perkataan Tuhan, betapa kita menjadi orang yang bijaksana dalam segala lini kehidupan kita. Mau apa? Pelayanan konseling? Kita bisa mampu. Kenapa? Kita dapat perkataan Tuhan. Jadi orang tua, kita mampu menjawab pertanyaan anak-anak kita apa? Karena kita dapat perkataan dari Tuhan. Tolong lihat saya. Kalau Anda jadi pemimpin di bisnis ya, terus Anda teriak sama para pegawainya, kok nggak digubris itu karena apa? Wah karena suaranya jelek pendeta. Wah karena apa? Domba mendengarkan suara siapa? Gembala. Lihat. Kalau perkataan kita itu berwibawa, berpengaruh, berhikmat, ada kuasa. Tidak lagi dilihat orangnya kecil, uangnya sedikit, jangan kita dengar dia, enggak akan. Biar kita ini orang tua katanya enggak lulus sekolah tinggi, biar kita rumah masih nyewa. Tapi anak-anak kita hormat sama kita, kenapa? Karena kita perkataannya ada hikmat. Lihat gak tokoh-tokoh dalam Alkitab? Perkataan Yusuf begitu berharga. Seluruh bangsa Mesir jadikan dia jadi wakil raja. Karena ada perkataan Allah di dalam hidupnya.
Jadi jangan anggap remeh soal apa istimewanya ini pendeta perkataan Tuhan. Oh, come on, wake up. Kita akan mendapat perkataan Tuhan yang penuh hikmat, yang penuh kuasa, yang solutif, yang ada kedamaian, ada sukacita di dalam firman itu. Firman yang hebat, luar biasa. Tapi firman yang demikian, perkataan demikian tidak kita terima kalau kita tidak bersekutu dengan dia. Bisa ikuti khotbah ini? Bisa? Saya ulang lagi tadi cerita, saya lagi tidur. Terus ada orang ketok-ketok, lalu bilang apa? Buka pintu, sembarang gak sih saya buka? Enggak dong. Apalagi ruangan kos, tunggu dulu dong. Ini siapa? Terus dia ngomong. Saya dengar gak suaranya? Tapi pasti saya kenali gak suaranya? Pasti saya kenali gak suaranya? Walaupun saya dengar. Pasti saya dengar dong. Tapi pasti saya kenali? Tidak, belum tentu. Saya kenali kalau orangnya saya apa? Kenal. Jadi kenal dulu atau kenali dulu? Kenal dulu orangnya baru kenali suaranya. Jadi kalau kita ini berkata ini suara siapa ya? Suara Tuhan bukan. Kau tidak perlu tanya ini suara Tuhan bukan suara Tuhan kalau kau sudah kenal Tuhan. Tapi bagaimana menceritakan ini suara Tuhan kau tidak pernah kenal Tuhan. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan maka kita mengenali ini suara Tuhan. Maka jangan mimpi mau mendapat perkataan Tuhan tapi tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ini nona-nona dengerin gak khotbah? Jangan mimpi mau dapat perkataan Tuhan tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kenali orangnya. Kenal orangnya baru kenali suaranya. Dimanapun kita berada, ini suara Tuhan. Aku tahu, dari mana kau tahu? Aku kenal Tuhan. Aku kenal dekat dengan dia. Kau tidak bisa tipu aku iblis. Ini bukan suara Tuhan. Makanya Yesaya dia tidak pernah mundur dari pelayanan. Walaupun berat setengah mati. Amin. Perkataan Tuhan itu indah. Saya tidak banyak bahas seluruh soal firman. Tapi saya mau kembali soal bagaimana ya tata cara kita dapat perkataan Tuhan. Firman itu jadi pelajaran yang perlu kita dengar dengan telinga, pikirkan dengan otak, setuju? Tapi ada satu pendekatan yang indah bukan main. Supaya kita dapat firman itu penuh. Ternyata kalau kita hanya menggunakan telinga, ada distorsi gitu. Misalnya kita dengar satu suara, dengar juga suara yang lain. Kita gak fokus. Hanya dengan telinga dengar firman gak fokus. Bisa tapi gak fokus. So kalau kita hanya dengar dengan pikiran, pikiran kita, apalagi kita orangnya misalnya nih lulusan sekolah apa gitu ya, ada istilah critical thinkingnya itu kuat sekali. Apa masa iya sih begitu kan zaman dulu. Masa sih itu gak logis loh, gak rasional lah, gak scientific. Bisa sih akhirnya kita terima tapi lama. Nah ada satu pendekatan supaya kita dapat firman dengan cepat. Coba kita baca ya. Mazmur 119 ayat 131. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 131. Satu, kalau bisa diperagakan sedikit. Mazmur 119 ayat 131. Mulutku kungangakan dan menggap-menggap. Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Menurut firman ini, cara terbaik untuk memperlakukan firman apa? Jadikan firman itu sebagai makanan. Masakan Tuhan yang kita makan, bukan mulut, jangan hanya buka telinga. Bukan mulut, bukan hanya buku pikiran. Bukan hanya buka hati, bukan mulut. Kalau kita makan masakan mama, curiga gak sih? Curiga masakan mama dimakan? Enggak ya, kenapa? Mama udah jagain, bersihin.
Bahkan suga-suga, duri-durinya udah dibuang. Tinggal makan firman itu, buka mulutmu. Maka dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makan firman itu, buka mulutmu, maka berfirmanlah Tuhan, aku mau makan firman. Dan kalau anak kecil makan, dia tidak banyak macam-macam. Dia percaya kepada si pemberi makan. Kenapa kita seringkali tidak dapat firman? Bukan tidak ada firman. Tapi kita belum menjadikan firman itu sebagai makanan. Terima kasih ya, tadi saya, maaf, jangan cemburu. Saya tadi makan enak di bawah. Kenapa? Makanan tersedia. Kenapa? Saya buka mulut saya. Biar ada makanan di situ, saya nggak mau buka mulut saya, nggak masuk. Secara spiritual pun begitu. Maka bersekutulah dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Dapat firman Tuhan. Tuhan telah memberikan telinga kepadaku sebagai seorang murid, mempertajam pendengaranku setiap hari. Sehingga aku dapat firman. Dan firman itu kujadikan apa, Bapak Ibu kembali. Lihat ayat yang keempat. Supaya, Yesaya 50 ayat 4. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Wah, inilah yang saya katakan pelayanan yang produktif. Perkataan kita jadi berkat buat suami sebagai istri, buat istri sebagai suami, buat orang tua sebagai anak, buat anak sebagai orang tua. Kita dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih, lesu. Kalau kita datang ke kantor, kita ini manajer, wah, kita ngomong orang semangat lagi. Tapi bagaimana Bapak Ibu, saya bukan menekannya. Saya harus jujur akui, makin kemari penelitian berkata warga gereja tidak semakin suka firman. Fakta. Khotbah-khotbah yang diberitakan pun makin tidak mendasar pada firman. Fakta. Bahkan ada pendeta khotbah tidak buka ayat Alkitab. Fakta. Lalu bagaimana kita bisa kuat secara spiritual? Apa sebenarnya yang kita makan? Dan ada resiko, saya berkhotbah begini, ada resiko. Belum tentu semua orang suka. Fakta. Kapan terakhir Anda baca Alkitab? Jadi pengurus deh. Kawan-kawanku. Yang katakan barusan. Dalam keseharian kita. Hanya Anda yang tahu. Dan kita dibangun dari apa yang kita makan, amin. Bagaimana kita tahu di situ ada firman? Ya dengar aja perkataannya. Kalau omongan kita semuanya sehari-hari tidak mengeluarkan firman, berarti firman itu enggak ada di dalam. Nothing in, nothing out. Betul gak? Apa yang keluar adalah yang masuk duluan. Bapak Ibu mau kuat sepanjang tahun ini, sepanjang tahun depan begitu banyak masalah. Mau kuat, makan firman banyak-banyak. Makan firman banyak-banyak. Makan firman banyak-banyak. Mau kuat melayani, mau produktif melayani, mau diaminkan perkataanmu dalam keluargamu, dalam gerejamu, dalam pelayananmu, dalam ministrimu. Makan firman banyak-banyak. Makan firman banyak-banyak. Bayar harga bersaat teduh. Pokoknya yang lain-lain boleh diubah jadwalnya, tapi jadwal ibadah jangan diubah. Ibadah pribadi kita pantengin terus, jebret. Saya suka sedih. Kenapa kalau kita ini telat sekolah jadi anak, kok kita takut? Tapi kok kalau telat gereja kok nggak takut? Kok kalau telat doa pagi kok nggak takut? Ini kita harus beresin yuk. Kita harus beresin yuk. Jadi murid Kristus, murid. Aku diberi telinga seperti seorang murid.
Aku mau jadi murid Tuhan, mau jadi murid Tuhan, mau jadi murid Tuhan, mau jadi murid Tuhan. Aku mau jadi pintar seperti Tuhan. Upah dari bersekutu dengan Tuhan itu banyak betul. Kita akan mendapat perkataan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu ayat yang hebat ya. Ini coba lihat dulu ya. Pengkhotbah, mumpung saya ingat nih. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ini situasi kita mirip banget dengan menurut ayat ini. Boleh kita baca bareng lagi? Pengkhotbah 10 ayat 10. 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah haleluya. Lihat. Besi menjadi tumpul, pisau tumpul masih bisa dipakai enggak? Bisa ya, tapi menurut ayat ini berat ya. Tenaganya ditambah ya. Betul gak? Ini kita banget nih zamannya ini. Lihat nah. Aduh pendeta, ada sih uang saya tapi enggak cukup nih. Aduh berat nih, kita mesti nambah lembur nih. Kita mesti ngojek lagi kata teman. Aduh kita harus bisnis online lagi nih di luar kerjaan sehari-hari nih. Aduh. Oh keadaan sedang susah, keadaan tidak baik-baik saja. Oh besi menjadi tumpul. Kita berjuang lagi. Oke, tetapi ternyata bukan usaha kita sendiri yang membuat kita berhasil. Yang membuat kita berhasil adalah apa? Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Dari mana hikmat itu? Dari firman. Kalau Tuhan yang bersabda, kamu keadaan susah betul. Tapi kamu jangan berpikir seperti orang biasa. Kamu coba dengar firman Tuhan apa untuk masalahmu. Maka akan ada terobosan. Yang ajaib luar biasa. Coba lihat Yesaya lagi pasal 30. Ini indah bukan main. Ayat 20-21. Inilah yang dimaksud hikmat Bapak Ibu. Yesaya 30 ayat 20-21. Kita bisa berada dalam situasi yang sulit sekali, pelik. Bagaimana menyelesaikan masalah ini ya. Coba lihat. Yesaya 30 ayat 20-21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Baca sama-sama yuk. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan mengiri. Apa maksud ayat ini ya? Soal keadaan sedang pelik, sedang susah. Digambarkan apa ayat 20? Makanan serba sedikit, air serba sedikit, resesi ini. Tapi lihat, apa Tuhan muncul atau menghilang? Menurut ayat ini sebagai pengajar. Pengajarmu datang. Ini indah loh ayat ini, tapi butuh waktu. Cuma saya harus persingkat. Lihat, justru keadaan semakin sulit, Tuhan semakin muncul. Lihat, keadaan semakin sulit, Tuhan semakin muncul. Mau mengajari kita menghadapi kesulitan itu. Lihat. Tergantung kita mau gak dengeran. Lihat ayat 21. Engkau akan mendengar, menganan mengiri. Apa ini menganan mengiri? Wow, inilah hikmat. Kalau pengetahuan umum, ilmu manajemen, ekonomi, ilmu hukum, sosial politik, matematika, IPA, kedokteran. Semua itu adalah menganan mengiri, kanan kiri. Kalau gak kanan, kiri. Contoh nih, kalau orang komplikasi, lihat gak? Aduh Bapak, Ibu maaf, 1000 maaf kata Pak dokternya. Aduh Anda ini, maaf ya, Anda sudah komplikasi. Terus gimana dok? Ya sabar ya, ini obati dulu obat ini 6 bulan. Kita harus hati-hati jangan sampai menyerang yang lain lagi. Kalau aku makan ini kena ini, kalau makan ini kena itu. Aduh pusing juga ya, itu adalah kanan kiri. Tapi menurut ayatnya bang, menganan mengiri. Apa tuh? Colek sedikit ke kanan, minggir sedikit ke kiri, melintas, mengular, kolek, tiba-tiba selesai itu urusan. Karena apa? Tuhan hebat luar biasa di atas segala-gala ilmu manusia. Oh enggak ada cara lain Pak, katanya kita harus ke pengadilan menyelesaikan masalah ini. Oh enggak, menganan mengiri saja. Ternyata kita cegat dia di jalan pagi-pagi bilang, Pak Tuhan memberkati ya. Tiba-tiba hatinya terenyuh lalu salam kita, beres.
Ternyata hanya dengan memegang tengkuk saja anak kita yang nakal itu lalu dia menangis terseduh-seduh lalu berkata, papa aku salah, papa aku minta maaf papa. Suara siapa yang kita dengar menyelesaikan masalah kita? Kalau kanan kiri Bapak Ibu ada aturannya loh. Hadap kanan gerak berapa derajat? 90? Betul gak? Betul gak? Hadap kiri gerak 90 lagi. Kalau enggak gimana yang lurus? 1 derajat saja dihitung. Tapi di dalam Tuhan, come on, shoot. Selesai itu urusan. Penyakit. Minum ini, minum itu. Sekali, set. Sembuh. 6 bulan tambah 6 bulan, 1 tahun tambah 6 bulan, 3 penyakit, 18 bulan di dalam Tuhan, 18 minggu selesai. Resep siapa yang kita ingat? Perkataan siapa yang kita mau dengar? Tuhan ajaib luar biasa, gagah perkasa, sanggup melakukan segala perkara. Maka jangan pernah putus asa. Bersekutu dengan Tuhan terus. Kita akan mendapat perkataannya. Lalu kita akan mendapat penguatan. Karena lihat gak Yesaya? Dia dipukul gak tadi? Dipukul gak? Waktu dia dipukul, janggutnya dijambak, dia apa? Dia dipukul, janggutnya dijambak itu. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kirimu, beri juga pipi kananmu. Apakah itu perkataan konyol? Tidak. Saya mau beritahu, ternyata tafsirannya keliru. Yang benar begini. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, bukan langsung beri pipi kananmu, tapi siap sedia kamu pun akan ditampar pipi kananmu. Apa maksudnya itu? Kamu harus teguh hatimu. Persoalanmu tidak akan selesai selama kamu hidup. Selalu akan ada tamparan-tamparan, selalu akan ada ejekan-ejekan, selalu akan ada hinaan-hinaan, selalu akan ada orang mengambil milikmu, selalu akan kau dikerjai, tetapi kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, jaga hatimu, karena dari hatilah terpancar segala kehidupan. Jaga hatimu, kamu bisa kalahkan dunia ini. Kita tidak perlu menangis di hadapan orang. Nggak usah kecewa kalau ditolak keluarga calon mertua. Yang bahaya adalah kita ditolak Tuhan. Amin. Amin. Lihat, tolong saya lihat. Siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Syukur kita direndahkan tetangga. Itu tanda kita akan ditinggikan Tuhan. Maka dikatakan apa? Celakalah kamu kalau semua orang memuji-muji kamu. Oh, hati-hati kalau semua orang memuji-muji kita. Enggak akan membuat kita bertumbuh ternyata. Tapi ketika persoalan gitu kita bawa ke kaki Tuhan, kita nangis di hadapan Tuhan, kita berderai air mata di tangan Tuhan, Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Dan mengubah menjadi mata air kemudian. Kita akan menjadi pemenang karena Tuhan memberi kita kekuatan. Saudara mau mengandalkan siapa? Maaf ya, dalam pelayanan ini. Saudara mengandalkan siapa? Saudara mau mengandalkan siapa? Makin kita mengandalkan manusia makin hancur. Saya tidak yakin pelayanan kita akan berhasil bertahan kalau kita mengandalkan orang. Kita harus mengandalkan siapa? The Lord, Tuhan. Tuhan andalanku dalam pernikahan ini. Bukan ayah ibu mertuaku yang kaya itu kah? Atau ayah ibuku yang banyak uang itu kah? Tuhanlah andalanku dalam bisnis ini. Bukan karena aku disokong oleh prinsipal ataupun banyak investor. Tuhanlah penolongku di dalam perjalanan ini. Karena Tuhan yang menyuruh aku melangkah, maka aku akan melangkah. Terserah pada Tuhan. Tuhan akan berkati. Tidak akan apa yang difirmankan Tuhan gagal. Perkataan Tuhan tidak akan gagal. Coba kita lihat ayatnya cepat saja, Yesaya 55. Ayat 8 dan 9. Wow. Haleluya. Haleluya.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yuk sama-sama yuk. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Boleh baca sama-sama please. Keluarkan suara. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau sampai Tuhan yang menyediakan kita sekolah, pasti kita lulus dengan baik. Walaupun berat sepertinya, lulus juga. Tuhan yang membawa aku ke sekolah itu. Kalau Tuhan yang menikahkan kita di awal, pasti sukses semua. Kenapa? Tuhan yang suruh aku menikah. Tuhan akan sertai aku dalam pernikahan ini. Kalau jabatan itu, semua hal itu, aksesoris itu Tuhan menyediakan, aku akan jalani. Firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Tapi kalau kita andalkan kekuatan sendiri, siapa sanggup? Lihat ya, ini saya bukan mengejek. Orang kalau dia meninggikan diri, ini rasional nih. Lihat. Kan ada gaya gravitasi kan? Kalau orang meninggikan diri, kelihatannya tinggi ya. Tapi lihat kosong gak nih? Dia meninggikan diri, gak ada yang ngangkat nih, gak ada yang ngangkat. Dia ninggin sendiri-sendiri, ini kosong gak? Makin tinggi, makin jatuh, sakit gak? Come on, kau jangan bodoh, kau tinggikan dirimu sendiri, hancur kau. Jangan imajinasi yang halusinasi yang salah. Kau tinggikan dirimu, kosong gak ada yang tahan, pak, hancur. Tapi kalau kita meninggikan Tuhan, lihat perhatikan, kita meninggikan Tuhan, Tuhan angkat kita dari atas. Bisa jatuh? Bisa jatuh? Enggak akan jatuh. Tangan Tuhan kuat memegang kita, tepuk tangan kalau percaya. Enggak akan jatuh, enggak akan jatuh. Enggak akan jatuh. Hey, come on, tangan Tuhan so powerful. Wow, kau siksa saya enggak mempan, enggak mempan. Yang terakhir, yang ketiga, 5 menit selesai. Kita akan mendapat pembelaan Tuhan. Bukan saja kekuatan, penguatan, tapi juga pembelaan. Apa maksudnya nih? Oh iya, ya saya bilang apa tadi? Ayo maju, siapa berperkara dengan aku? Ini bukan kesombongan. Sebab aku dibela oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara punya anak, jujur ya. Dia benar, Anda bela enggak? Bela enggak? Bela enggak? Yang punya anak nih, yang punya anak. Kalau dia berperkara, dia benar, Anda bela enggak? Lebih berat ya. Tapi jujur juga, dia salah, Anda bela enggak? Maaf ya, Anda tampaknya terlalu buru-buru menjawab gini. Semua anak benar atau salah kita akan bela, tapi dengan cara yang benar. Saya, Poltak ini, saya kan orang nakal ya, kelihatan kan dari sekarang kan. Iya tuh pendeta bajingan tuh. Saya orangnya nakal waktu kecil ya. Saya suka bikin mama saya susah deh. Suatu ketika saya pecahin mobil orang katanya, tahu enggak? Saya marah, saya timbuk pecah, wah lalu saya disetronin rumahnya lalu saya ngumpul, saya takut. Saya takut karena orangnya pokoknya katanya mau pukulin saya dulu baru bawa ke polisi. Waduh saya jadi takut. Mama saya bilang, ada apa kalian ribut-ribut di depan? Saya udah ngumpet nih. Dia tuh si Poltak itu keluar bawah sini. Ada apa? Diceritain. Waduh mama saya bilang, waduh bagaimana ini? Terus mama saya masuk ke kamar itu. Poltak, betul gak mereka begitu? Iya mama, benar mama, tapi aku takut sekarang mama. Benar mama, tapi aku takut mama. Benar begitu? Benar mama, tapi aku takut sekarang.
Oh, mamaku bilang benar, tapi dia takut. Gimana caranya ya? Dia bilang ini, oke, singkat cerita begini. Kalian mau diapain? Nggak mau gebukin. Oh, nggak bisa. Itu anak saya. Sekarang apa yang kalian rugi apa? Bayar. Oke, bayar. Mama saya orang biasa. Mama saya ada cara. Saya nggak tahu dari mana itu. Pokoknya dia masuk, dia tanya lagi. Benar Poltak begitu Poltak. Kamu salah benar. Iya mama, tapi aku takut sekarang mama. Lalu mama saya entah dari mana tabungannya itu. Dibayar. Mereka bilang apa? Tante, dari mana nih uang? Kok cepat sekali bayarnya? Shh, itu anak saya, urusan saya. Go. Saudara lihat, kenapa mama saya bilang saya walaupun saya salah? Karena saya ngaku. Benar mama saya yang salah mama. Hari ini kalau kita ngaku, Tuhan akan bela kita. Dia punya cara menyelesaikan masalahmu. Jangankan kau benar, salah pun kau akan dibela karena kau anaknya. Asal caramu benar. Siapa mau berperkara dengan aku? Aku di pihak yang benar. Salah apa aku jadi nabi kata Yesaya. Kalian meludahi aku, menodai aku, tapi aku tidak ternoda karena Tuhan yang membela aku. Tapi kalaupun aku salah, kalau aku ngaku kepada Tuhan seperti Poltak ya persibaran di barusan, aku dibela Tuhan. Mungkin gara-gara kita, keluarga kita jadi kacau. Tapi tenang, masih ada solusi. Kalau kita datang sama Tuhan, kita akan mendapat pembelaan asal kita mau ngaku. Tuhan Yesus, gara-gara aku, maka keluarga aku susah begini. Gara-gara aku, bisnisku mulai hancur karena aku salah menggunakan uang. Tuhan Yesus, tapi sekarang aku takut. Aku takut justru ketika aku mengakui aku takut. Tapi Tuhan bilang apa? Bagus, takutmu kali ini bagus. Aku akan recovery, aku akan pulihkan engkau. Aku akan berkati engkau kembali. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Walau kita salah. Apalagi kalau kita benar. Salah pun dia akan bela kita. Jangan takut, dia ada solusi. Dia membela kita bukan sembarangan seperti itu. Lalu dia obrak-abrik moralitas gara-gara membela kita anaknya, enggak. Tuhan selalu ada cara untuk membayar kerugian orang yang kita lakukan. Dia bisa bicara kepada istri kita. Istri dari Poltak YPC Barani, sabar ya, aku akan berkati engkau. Suamimu akan berubah. Tuhan punya cara seperti itu. Sehingga beres lagi masalah keluarga kita. Maka mengapa Tuhan suruh kita mengampuni orang? Karena Tuhan akan mengganti kerugian yang dilakukan orang buat kita. Dan mengapa saudara-saudara orang lain disuruh mengampuni kita? Supaya Tuhan memberkati orang itu dengan cara yang hebat luar biasa. Terima kasih ya, Anda mau meluangkan waktu mendengar khotbah ini. Upah bersekutu dari Tuhan. Wow. Lanjutkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak akan sia-sia. Perbanyak, persering, perbanyak, persering. Semua waktu yang sisa gunakan buat Tuhan. Doa lagi. Saat teduh, doa. Tonton televisi terbatas, tonton film terbatas, YouTube terbatas, dengar radio terbatas, baca sosmed terbatas. Perbanyak persekutuan dengan Tuhan, Tahun depan apapun yang terjadi, hey come on, saya sudah ada solusi buat setiap masalah saya. Disitulah kita menjadi Kristen yang kuat. Sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Kita mampu melayani, bukan hanya dilayani. Mari tunduk kepala. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Percayalah Tuhan setia. Dia hidup, hebat, hebring, luar biasa. Tak terkatakan, wow, dahsyat, sanggup melakukan segala perkara. Ajaib luar biasa. Oh Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang mau bersekutu denganmu.
Pagi, siang, sore, malam, kapanpun ada waktu tersedia. Kami mau gunakan bersekutu denganmu. Terlebih di jam-jam yang kami sudah sepakati. Sebagai komunitas gereja seperti di sini. Terima kasih atas gereja yang indah yang Engkau rapiin. Terima kasih atas Bapak Gembala Sidang dan Ibu semua keluarga beliau. Terima kasih atas staf penggembalaan yang dipimpin oleh Pendeta Elisa. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang mau jadi pengurus, diaken, volunteer, semua Bapak Ibu yang mendukung pelayanan ini. Terima kasih untuk jemaat yang mau hadir minggu demi minggu. Kami percaya tahun ini tahun berkat dan tahun depan lebih lagi diberkati. Karena kami memang butuh berkat Tuhan. Kami memang butuh berkat Tuhan. Kami memang butuh berkat Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu ya dengar khotbah ini semangat ya. Kayaknya nggak semangat Pak Ustaz. Kita Bapak Ibu siapa yang sudah nonton Avatar? Itu 3 jam 20 menit. Kita kalau dengar khotbah setengah jam kayaknya ngantuk gitu ya. Nonton 3 jam kita kayaknya masih melek. Tapi kalau saya nggak mau nonton, kalau nonton Avatar saya pasti tidur, kelamaan. Ya, tapi maksud saya begini, jadi kita mau semangat cari Tuhan. Amin ya. Kalau dengar firman Tuhan gitu juga semangat. Saya percaya setiap firman Tuhan siapapun yang memberitakan pasti itu akan memberkati setiap kita. Karena yang disampaikan adalah firman Tuhan bukan firman manusia ya. Yang menyampaikan memang manusia. Kalau yang menyampaikan Roh Kudus bingung kita nggak ada wujudnya gitu ya. Jadi kita mau belajar memasuki tahun 2026 untuk lebih semangat lagi mencari Tuhan Yesus. Melakukan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu harus kita makan ya, mulutnya harus menganga dan megap-megap. Oke, nanti coba praktekkan Bapak Ibu megap-megap ke ikan koi. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Woltak yang telah menyampaikan hati Tuhan bagi kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.